Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng. Materi kali ini adalah belajar trading Forex untuk seorang pemula ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita masuk ke teori ya. Teori yang pengen saya angkat pada kesempatan kali ini adalah cara agar ahli dalam teknik trading. Jadi cara menguasai sebuah teknik trading. Kenapa saya bikin materi ini? Karena ada satu dua komentar yang menggugah saya, yakni orang tersebut nggak paham-paham tentang teknik. Bang, itu maksudnya gimana sih gitu? Padahal saya praktekin teknik itu udah berkali-kali. Intinya teknik itu di mana, Bang? Padahal saya sudah bilang kombinasi berkali-kali. Saya praktek teknik trading itu berkali-kali. Tapi ada saja yang komen, Bang, maksudnya apa sih gitu? Padahal juga ada juga gitu sebagian yang makasih tekniknya alhamdulillah bisa mulai profit konsisten. Ada teman-teman ya. Jadi saya bersyukur juga kadang-kadang apa itu namanya komentar-komentar dari teman-teman yang sudah mulai profit kayak gitu ya teman-teman. Yang paham tekniknya seneng, tapi ada juga yang beberapa yang apa ya namanya, dia itu bingung. Oke deh, langsung saja kita mulai ya. Cara agar ahli dalam teknik trading. Ini juga nanti video bakalan saya bagikan ke teman-teman yang suka bingung soal teknik. Biar teman-teman ahli dalam teknik itu apa sih gitu. Belajar secara urut. Dari dasar banget. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya. Dan di broker XM ini teman-teman bisa trading gold ya atau trading logam mulia yang biasanya sering juga disebut sebagai SAU USD ya. Selain forex, kripto ya, saham, ada saham yang lainnya, teman-teman bisa trading gold dengan spread yang sangat tipis teman-teman. Yakni spreadnya mulai dari 2,7 saja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau trading gold atau SAU USD dengan spread rendah, teman-teman bisa pakai yang namanya broker XM seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Kalau orang yang baru banget, tiba-tiba deposit, terus nonton video ini, strategi simple, pola seperti ini, nggak paham, karena di video ini saya sering nyebut support resisten, supply demand, reversal, ya continuous dan lain sebagainya. Banyak yang nggak paham. Kenapa kalian nggak bisa memahami sebuah teknik? Karena belajar kalian nggak urut, teman-teman. Ya kalian bingung, kalian masih pemula banget. Kok kalian sudah nyari teknik trading gitu ya misalkan. Ya. Sekalipun ini banyak yang nonton, kalian buka, ini ada step 1 begini, ini kan ada high TF. Ada nanti lower low, ada nanti time frame berapa, ada nanti time frame berapa, pola, kemudian istilahnya banyak sekali. Ya orang awam tahu-tahu masuk ke situ ya bingung. Makanya untuk bisa belajar teknik dengan benar itu silakan belajar trading secara urut dulu. Itu kunci yang pertama. Nah, di sini saya sediakan playlist yang namanya kelas trading forex. Tujuan saya adalah menjawab teman-teman yang masih awam. Jadi sampai sebelum mulai trading itu apa yang harus dipikirin, sejarahnya, pelaku dan penggerak market, kekurangan kelebihan. Kenapa sih kita kok entry bisa profit, bisa rugi, bisa margin call itu kenapa? Itu saya bahas. Broker tuh gimana? Ya, sampai buka akun. Masuk-masuk ke teknik ya, memahami time frame, istilah-istilah. Nah, kalau paham semuanya enak teman-teman ya. Dasar analisa teknikal. Mulai masuk support resisten ya. Sehingga kalian nggak bingung kalau kalian tiba-tiba masuk ke sini dan Mas Rizky misalkan nyebut, "Oh, di area support kalian harus seperti ini." Area support. Emang apaan area support? Kalau orang awam kan seperti itu, ya kan? Yang akhirnya kalian ya nggak paham. Kalau kalian kelewat sedikit pun, ya seharusnya ya orang yang memberikan materi
ya, mentor di luaran sana ya, memberikan materi harusnya urut gitu. Mereka ya dari nol banget, sehingga apa teknik yang mereka sampaikan tuh bisa dipahami karena sampai ke dasar-dasarnya dikasih. Nah di sini saya kasih harus urut bro, itu. Setelah tahapan pertama kalian belajarnya secara urut ya, barulah kalian ketika ada orang ngomong itu paham. Oh ini zona support, zona support itu yang kayak apa bang? Ya sudah saya berikan materinya di video yang lama. Itu. Doji itu yang kayak apa sih? Doji ngomong kak doji, emang doji itu apa sih? Sudah saya berikan di video lama gitu. Jadi kalau kalian belajarnya urut itu bisa paham gitu ya bro ya. Yang pertama itu ya, ini sudah saya sediakan playlist kelas trading forex dari episode 1 sampai 90 tuh. Teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian yang kedua, setelah kalian belajar secara urut adalah apa itu namanya? Uji coba satu teknik. Jadi satu aja ya. Ya, kalian perdalam satu aja teman-teman. Contoh kecil, support resisten, buy di support, sell di resisten. Oke, uji coba aja nggak masalah. Uji coba. Oh ya, ternyata kok support di buy kok turun terus gitu. Yang salah apa? Oh ya, pola candlestick-nya. Yang salah apa? Oh ya ini. Jadi harus uji coba satu teknik, kemudian ini kembangin ya sendiri. Anda boleh mengkreasikan teman-teman. Ya, Anda boleh mengkreasikan. Uji coba satu teknik ya, kalian bisa pilih ya. Contoh-contoh teknik itu ada price action. Price action tuh yang saya pakai sekarang ini sebenarnya ya. Zona penting plus pola candlestick. Ya, ini price action. Atau mungkin mau pakai indikator atau apa kayak, atau teknik lain ya di luaran sana, SMC atau apa, terserah. Yang jelas kalau teman-teman mau ahli itu silahkan satu teknik ambil adopsi ke dalam harian trading kalian, lakukan tes ratusan kali. Kalian misalkan penasaran dengan cara buy di support yang benar, ya sudah buy di support yang benar terus-menerus kalian lakukan, kalian amati. Buy di support yang valid itu yang seperti apa, yang rugi seperti apa. Lakukan tes ratusan kali dengan satu teknik. Atau mungkin mau pakai candlestick, candlestick apa? Nah, itu kan ada banyak kan di sini, pola-pola candlestick. Kalian pilih salah satu. Misalkan head and shoulder. Oke, saya akan trading dengan pola head and shoulder. Head and shoulder itu seperti ini. Oke, saya akan tes terus ketika ada pola head and shoulder. Ketika ada double top, double bottom, ya kalian tes terus gitu. Jadi pilih salah satu aja. Candlestick engulfing. Oke, saya hanya trading pada saat candlestick engulfing. Atau candlestick harami, terserah. Atau saya adalah trader doji. Jadi bikinlah identitas untuk diri kalian ya, dengan satu teknik. Oh, saya itu adalah trader ini bang, apa itu namanya? Trader Fibonacci. Oke, nggak apa-apa. Satu teknik teman-teman. Kemudian kalian praktekin, kalian kembangin sendiri. Maksudnya kembangin sendiri itu apa? Di dalam sebuah teknik itu kalian boleh otak-atik. Jangan saklek. Kalau saklek itu susah teman-teman. Otak-atik sendiri aja. Ya. Dan di situ ada upgrade. Misalkan dulu ya, saya cerita sedikit teman-teman. Nah, saya kasih contoh langsung ya. Perjalanan saya menemukan teknik. Awalnya, saya itu dulu belajarnya support resisten. Zaman dulu ya. SNR, SND. Asal buy pada saat support, asal sell pada saat resisten. Dulu saya seperti itu teman-teman. Karena memang ya masih pemula tadi gitu. Jadi kalau pas nyampe support sini ya, pokoknya pas nyampe support, harganya nyampe support itu saya buy. Nyari support saya buy, nyari resisten saya sell. Kerjaan saya seperti itu. Nah, ternyata nggak valid support resisten doang.
saya di situ mendeteksi teman-teman. Oh iya, yang benar-benar valid itu yang ada pola candlenya. Makanya pada saat nyampe di zona support, saya tunggu pola candlestick time frame di situ ya. Pola candlesticknya naik baru saya buy. Kalau nggak ada pola candlestick, saya nggak buy di situ. Contoh perjalanan saya mencari teknik. Kemudian saya upgrade di time frame. Nah, dulu kalau teman-teman cek video lama saya di channel Prayoga. Di Prayoga ya, channel praktis ini channel yang kedua sih. Itu saya pernah pakai time frame H1 di 3 tahunan yang lalu. Saya masih pakai time frame H1. Tak tunjukin ya. Bagaimanakah cara saya menemukan teknik itu perjalanannya panjang. Dan uji cobanya ratusan kali teman-teman. Kalau sampai sekarang ya sudah ribuan kali. Oke. Di video-video lama saya sekitar, kalau di sini ketulisnya 2 tahunan ya. Itu saya masih pakai M30 ya. Jadi tahun 2024 saya sudah berhenti pakai H1 ya teman-teman. Bulan apa saya lupa. Kan 2025 ya. 2023 ini berarti masih ada yang pakai ya. Ya, saya upgrade. Jadi di dalam kita menggunakan teknik itu ada yang namanya, pertama kita ambil satu buah teknik, uji coba terus-menerus. Ya, mana yang kurang, mana yang lebih kita perbaiki dan kita upgrade. Nah, waktu itu saya upgrade di time frame, di mana H1 ke bawah nggak kepake. Kemudian saya pakai TF H4 D1 sampai sekarang. Ya, dari tahun 2024-2025 ini. Kenapa saya upgrade? Karena di time frame H1 ini banyak false-nya. Dan gitu kita harus tahu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ya mau coba, silahkan kalian pilih satu teknik. Ya, amati ketika polanya muncul atau tekniknya muncul, uji coba terus. Ya, kemudian di situ perbaiki. Terus upgrade, modifikasi, nggak masalah. Trading itu bebas teman-teman. Jadi kalian mau modif seperti apa tekniknya, atau bahkan nih kalian menciptakan teknik kalian sendiri dengan penamaan kalian sendiri, ya whatever. Itu boleh-boleh aja. Oh, saya kasih nama teknik pakai nama saya. Pokoknya kalau pas ada posisi seperti ini, saya buy, posisi seperti ini saya sell. Apakah boleh? Boleh, teman-teman. Tapi syaratnya satu dulu. Syaratnya, sebelum kalian masuk ke sana, belajar dulu secara urut. Dari dasar banget. Ya, biar kalian tahu gitu. Tahu betul gitu. Kenapa sih kok ada support tuh? Kenapa? Kenapa kok ada resisten tuh? Kenapa? Kenapa kok candle kok ada yang ujungnya panjang tuh? Kenapa? Kalau kalian hal-hal yang paling sepele seperti itu aja nggak tahu, ya gimana mau bisa teknik ahli, coy? Kalian mau nirun ngeblat, ya ngeblat tuh bahasanya apa ya? Niruin orang yang saklek banget, plek banget. Kalian mau dikasih tahu, oh pokoknya kalau baik kalau ini doang, nggak bisa. Kalian harus paham dari dasar, bro, kalau memang benar-benar mau bisa. Makanya syarat yang pertama ini dipenuhi dulu. Setelah kalian belajar secara urut, di sini tak kasih playlistnya dari episode 1 sampai 90. Kalian akan punya gambaran gimana caranya untuk buy dan sell. Saya yakin, tinggal kalian kombinasi sesuai dengan pemikiran kalian sendiri. Itu aja ya. Buat teman-teman yang mungkin sering bingung soal teknik. Kalian bingung soal teknik itu karena belajarnya nggak urut aja. Kalau belajarnya urut, saya yakin sekali teman-teman nggak bingung. Kalau belajarnya urut kan dasar-dasar market. Kenapa ini kok bisa naik? Ini kan tahu kenapa bisa naik. Saya ngomong seperti ini, ada yang nggak tahu kenapa ya bisa naik ya. Tuh. Karena kalian nggak tahu dasarnya dari awal, ya bingung mau pakai teknik apapun.
Jadinya main tebak-tebakan bisa, jadinya main kayak ngeblat bisa. Trading itu nggak bisa yang kayak karyawan pabrik yang hanya dikasih tahu, oh ini kamu jalannya seperti ini, kamu jalan terus, ya nggak bisa bro. Kalian kalau mau jadi trader harus tahu dasarnya, dalemannya, kenapa naik, kenapa turun, dan lain sebagainya. Nggak bisa dikasih tahu kayak karyawan pabrik, oh ya kamu tugasnya bagian packing ya, ini dari sana arahin ke sini, udah packing itu tiap hari, nggak bisa. Tanpa harus tahu bahan dari apa itu namanya, yang kalian packing di pabrik itu apa, itu harus tahu semuanya. Trader tuh handle-nya semuanya, nggak bisa yang kayak karyawan yang satu titik selesai gitu doang. Saya sampai serah ini. Oke ya teman-teman semuanya, itu bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang teknik. Dan selebihnya karena saya juga nggak tahu masalah teman-teman apa ya kan, coba komen di kolom komentar ini tentang teknik ya. Yang kalian masih bingung ya silahkan komen di kolom komentar kayak gitu.